Dan banyak persyaratan-persyaratan berikutnya yang ditentukan oleh daerah nantinya atau ditentukan oleh bank-bank berikutnya untuk pencairan dana. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa perguruan tinggi itu mempunyai banyak sekali program studi. Bagaimana kalau seandainya di dalam PP ini atau Dikbud ini dibunyikan untuk program studi sosial, disebutkan ini boleh dilakukan oleh siapa, persyaratan siapa, kemudian kedokteran nanti akan berbeda, kemudian yang eksternal nanti akan juga berbeda dengan yang lain. Nah, itu rambu-rambunya seharusnya dimasukkan ke dalam peraturan yang akan dibuat ini, sehingga nantinya di dalam pelaksanaan itu tidak begitu sulit. Saya kira itu usul kami. Kemudian kalau seandainya nanti oleh kementerian ditetapkan bahwa satu provinsi itu 1 LAM atau 2 LAM, nah kedudukan antara LAM ini dengan perguruan tinggi yang ada di daerah itu sendiri, itu bagaimana? Apakah LAM yang ada di satu provinsi ini bisa bermitra dengan perguruan tinggi yang berada di luar provinsi? Nah, kan ini sifatnya mandiri. Ini perlu juga diatur di dalam peraturan menteri ini. Saya kira itu usul kami dari Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, usulan sangat bagus, masukan-masukan dari Jambi. Berikutnya kami undang Sumatera Utara, Medan, silakan Universitas Sumatera Utara untuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya Muhammad Rusda dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Turut bersama kami di sini dari lingkungan Universitas Sumatera Utara adalah dari Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan. Kemudian bersama kami juga adalah teman-teman dari Fakultas Kedokteran di wilayah Sumatera Utara, yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian Fakultas Kedokteran UISU Al-Munawwaroh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terkait dengan draft ini, kami ingin klarifikasi dan memberikan masukan. Pertama, pada pasal 2 ayat 1b disebutkan di situ, maaf Pak, saya buka sebentar. Persyaratan pendirian LAM PT B disebutkan memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit di bidang evaluasi, hukum, dan teknik manajemen informatika. Di sini kami menyarankan untuk memasukkan di samping memiliki tenaga ahli seperti yang disebutkan tadi, tolong ditambahkan tenaga ahli dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Kenapa kami berpikir untuk hal ini secara khusus dimasukkan? Karena juga terkait dengan beberapa waktu yang lalu Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara juga bersama Komisi 10 diminta memberikan masukan tentang rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Di sana banyak sekali klausul yang memang secara khusus menekankan kekhususan dari pendidikan kedokteran dan kesehatan. Secara gamblang saya ingin memberikan contoh. Selama ini pendidikan spesialisasi itu adalah bermuara kepada kolegium masing-masing spesialisasi. Lantas kolegium ini, contoh kolegium spesialisasi Obgyn, kebetulan saya latar belakangnya Obgyn. Kemudian kolegium spesialisasi bedah, di atasnya bermuara yang namanya MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Kemudian di atas MKKI ada namanya Konsil Kedokteran Indonesia. Ini yang KKI ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa selama ini pendidikan spesialisasi akreditasinya itu dilakukan oleh kolegium masing-masing. Jadi kalau spesialis Obgyn ada kolegium obstetri ginekologi yang melakukan akreditasi. Demikian juga dengan pendidikan spesialisasi yang lainnya. Karena kekhususan tersebut itulah kami mohon untuk
Bapak Ibu yang terhormat, memasukkan tim ahli dari pendidikan kedokteran dan kesehatan dalam lembaga akreditasi mandiri yang akan dieselkan tersebut. Kemudian dalam pasal 5 kami melihat bahwa disebutkan bahwa menteri menugaskan Ban PT untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi. Kami ingin barangkali mempertanyakan apakah ini berlaku sebelum lembaga akreditasi mandiri terbentuk, atau setelah lembaga akreditasi mandiri ada, Ban PT menjadi melebur ke dalam lembaga akreditasi mandiri, atau alternatif yang ketiga bahwa lembaga akreditasi mandiri ataupun Ban PT merupakan salah satu subordinat. Apakah mereka subordinat dari Ban PT atau sebaliknya Ban PT yang menjadi subordinat daripada lembaga akreditasi mandiri tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk sementara dari Universitas Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih Usu masukan-masukannya. Cuman ini adalah permennya itu LAM pendidikan tinggi, jadi tidak hanya khusus untuk pendidikan kesehatan. Baik, selanjutnya mungkin ada tanggapan, komentar Ibu Ila sebelum kita masuk ke putaran ketiga. Silakan. Baik, mungkin Bapak dan Ibu sangat mengkhawatirkan adanya tumpang tindih antara Ban PT dengan LAM. Sesungguhnya ini kami sudah antisipasi tidak akan terjadi, karena begitu nanti LAM ini berdiri atas usulan masyarakat atau asosiasi profesi, maka program studi yang berada di dalam lingkup rumpun keilmuan yang ada di dalam LAM tersebut tidak akan diakreditasi oleh Ban PT. Jadi hanya salah satu saja. Dan kalau sudah ada LAM tertentu, maka tidak perlu untuk diakreditasi oleh Ban PT. Tadi dari Undip juga mengatakan bahwa apa sih urgensinya? Kalau kita melihat sekarang jumlahnya sudah luar biasa, ada 18.000 program studi dan masih 50% itu dalam kondisi belum terakreditasi dan sedang mengajukan akreditasi dan kadaluarsa, maka pekerjaan Ban PT yang sangat berat itu akan terus-menerus terbebani. Bukan masalah dari ketidakadaan asesor dan sebagainya, tetapi dari jumlah dana yang sekarang dibebankan di Balitbang juga akan menjadi besar, begitu. Oleh karena itu, LAM ini bukan sebuah paksaan, tetapi ini harus merupakan sebuah kesempatan bagi asosiasi profesi ataupun masyarakat profesi dalam rangka memelihara kualitas pendidikan tinggi di bidangnya. Itu satu. Yang kedua, tentang akreditasi nanti spesialis. Misalnya nih, sebentar lagi kalau LAM pendidikan tinggi ini sudah diterbitkan, maka menteri akan mudah untuk melakukan atau menyelenggarakan atau menunjuk atau mengesahkan adanya LAM. Nah, yang spesialis dan subspesialis di dalam LAM kesehatan itu nanti akan diakreditasinya oleh LAM kesehatan, begitu. Walaupun sekarang ini sementara ini ada self evaluation yang dilakukan oleh KKI atau MKKI yang nantinya juga tetap akan diberikan secara sah akreditasinya oleh Ban PT. Kemudian benar bahwa LAM ini akan berdiri kalau ada rekomendasi dari Ban PT, begitu. Sehingga menteri menugaskan kepada Ban PT untuk mempertimbangkan apakah LAM yang diusulkan oleh masyarakat ini
sudah benar-benar baik, akan berjalan baik, bisnis plan-nya masuk akal, kemudian dari sisi pendanaannya juga kira-kira tidak akan membebani masyarakat dan sebagainya begitu. Karena tadi ada konsep nirlaba. Nirlaba ini bukan tidak ada margin ataupun selisih, tetapi semuanya tidak dibagikan sebagai sebuah dividen. Tetapi ini merupakan perbaikan kepada proses akreditasi itu sendiri. Kalau tadi ditanyakan dari mana dananya, itu kita memintakan karena yang mengusulkan itu adalah masyarakat profesi, maka masyarakat profesi itulah yang akan mencari dana. Dan kami berharap juga bahwa ini tidak akan membebani kepada mahasiswa dan juga kepada perguruan tinggi. Kita sudah berkaca dan kita sudah melakukan kajian kepada beberapa pendidikan tinggi di luar negeri, sehingga ini juga kita akan coba ala Indonesia yang paling fit nantinya seperti apa. Terakhir saya ingin menekankan bahwa permen ini bukan permen untuk lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kedokteran saja. Tetapi ini adalah generiknya. Ini adalah sesuatu yang umum yang akan memayungi semua LAM yang akan didirikan apabila masyarakat profesi tertentu ingin mendirikan LAM tersebut. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ilah. Mungkin saya sedikit menambahkan di dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu sebetulnya ada reformasi perubahan di dalam sistem akreditasi. Jadi BAN PT itu akan mempunyai fungsi pertama mengembangkan sistem akreditasi secara nasional. Kemudian yang kedua, dia merupakan badan yang nantinya akan memverifikasi dan memberikan akreditasi pada lembaga-lembaga akreditasi mandiri yang basisnya seperti disampaikan Pak Dirjen itu adalah profesi atau kelompok rumpun ilmu pengetahuan atau rumpun ilmu atau berbasiskan kewilayahan. Jadi ini masih terbuka di dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, peran dari BAN PT selain tadi mengembangkan sistem itu bisa melakukan dan melakukan akreditasi atas lembaga-lembaga akreditasi mandiri, juga bisa melakukan akreditasi program studi bagi yang program studi itu belum ada lembaga akreditasi mandirinya, serta untuk akreditasi institusi. Jadi peran BAN PT itu nantinya akan lebih di atas pada pengembangan sistem, pada mengakses, memastikan bahwa lembaga-lembaga akreditasi mandiri itu bisa berfungsi dengan baik dan di dalam akreditasi institusi. Baik, kita lanjutkan dengan sesi ketiga. Kami undang Kopertis wilayah 6, wilayah 1, Unila, kemudian Unimus, dan seterusnya. Kami mulai dengan Kopertis wilayah 6, bersiap-siap Kopertis wilayah 1. Kami persilakan. Kopwil 6 disconnect. Baik, kita lanjutkan Kopwil 1. Silakan. Setelah itu Unila siap-siap di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kopertis wilayah 1 Sumatera Utara, Aceh. Ada beberapa hal penambahan di dalam pasal-pasal setelah kami dapat akumulasi masukan dari beberapa PTS yang ada di lingkungan Kopertis wilayah 1. Yang pertama adalah pasal 2 ayat 3. Di sana diusulkan penambahan organ ini akan memungkinkan masing-masing lembaganya LAM PT berbeda dengan pertimbangan bahwa perbedaan organ antar LAM PT dapat menyimpangkan fungsi LAM PT itu sendiri. Kemudian pasal 4 huruf E perlu dijelaskan tugas asesor, kriteria dan bagaimana cara rekrutmennya. Dengan pertimbangan bahwa rekrutmen lokal perlu batasan agar kinerja lebih objektif. Yang terakhir adalah pasal 5 huruf A, bahwa orang per orang masyarakat yang dapat mendirikan perlu dijelaskan secara detail kriterianya. Itu barangkali yang bisa dapat kami sampaikan dari Kopertis wilayah 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Kopwil 1. Kita lanjutkan dengan Unila. Unila, silakan masuk. Bersiap-siap Unimus Semarang. Unila. Baik, kita lanjutkan dengan Unimus. Setelah itu mohon bersiap-siap Unram Mataram. Semarang, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Ya. Silakan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah di pasal 6 itu saya melihat masih sifatnya parameter, tetapi belum terlihat standar nilainya seperti apa. Oleh karena itu perlu ada suatu penjelasan khusus apabila suatu asosiasi atau bidang tertentu mau mendirikan LAM ini, itu nilai-nilai yang harus diacu atau standar-standar yang diacu itu seperti apa? Karena saya belum melihat di sini. Kemudian yang kedua, seperti penjelasan Pak Dirjen Dikti tadi bahwa BAN PT atau mungkin di Mendiknas akan melakukan akreditasi terhadap LAM, itu apakah nanti juga akan mendapatkan nilai seperti yang dilakukan dengan perguruan tinggi, ada nilai A, B, dan C. Nah, tentu ini dampaknya apabila kalau suatu perguruan tinggi misalkan diakreditasi oleh LAM yang misalkan nilainya C atau nilai B, nah apakah juga mempunyai dampak yang akan berbeda apabila diakreditasi oleh LAM yang nilainya A, kalau misalkan itu nanti ada nilai A, B, dan C-nya. Kemudian yang ketiga, saya memperkirakan bahwa nantinya atau mungkin dalam masa transisi bahwa akan berdiri beberapa LAM dan termasuk BAN PT itu sendiri. Andaikan kalau tadi kan dijelaskan bahwa biaya itu adalah nanti muncul dari LAM itu sendiri, dan nanti juga akan muncul konsekuensi bahwa suatu program studi atau perguruan tinggi yang akan diakreditasi pun akan konsekuensi pada pembiayaan. Nah, lalu perguruan tinggi akan mencoba untuk memilih dari berbagai LAM yang ada itu. Apakah mungkin memilih dari BAN PT, memilih dari LAM 1, LAM 2, dan sebagainya. Karena berkaitan mungkin pendanaan, kemudahan, dan lain sebagainya. Apakah ini juga sudah dipikirkan sampai ke sana? Saya kira itu pertanyaan kami dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Terima kasih. Unimus. Kita lanjutkan dengan Unram. Setelah itu mohon siap-siap Unlam dan Untan. Silakan Mataram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Fakultas Kedokteran Unram di sini bersama-sama beberapa rekan dosen dan juga mahasiswa ingin menanyakan tentang akreditasi yang akan dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri nantinya. Ini berhubungan juga dengan rencana kami untuk mengajukan kembali akreditasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh BAN PT dan hampir kadaluarsa. Jadi kira-kira pada akhir tahun ini itu kita sudah harus melakukan akreditasi ulang. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira ini LAM ini apakah akan bisa direalisasikan pada tahun ini ataukah pada tahun kapan, sehingga kami bisa memperkirakan nanti apakah pada usulan saat ini, akreditasi saat ini, apakah kita akan mengajukan ke BAN PT ataukah ke LAM. Kemudian kira-kira nanti kalau misalnya waktunya hampir bersamaan, apakah akan sama kedudukannya hasil akreditasi oleh BAN PT itu dengan hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri.
Saya kira barangkali itu saja, karena tadi sudah beberapa pertanyaan lain, saya kira dari universitas yang lain juga sudah hampir sama sebenarnya. Jadi terima kasih, demikian, terima kasih. Kita lanjutkan ke Lambung Mangkurat dan setelah itu Tanjung Pura. Silakan Unlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebagaimana tadi ada penanya terdahulu menanyakan bahwa permen ini tidak begitu jelas mengatur mekanisme penilaian. Kami tadi mendengar dari penjelasan Ibu Ila bahwa memang ban PT dengan LAM PT ini tidak overlap. Nah, tetapi kami tidak tahu nanti bagaimana cara LAM PT ini menilai standar apa yang akan digunakan. Karena kalau kita ban PT itu biasanya menggunakan 7 standar. Nah, sementara itu kalau standarnya tidak sama, nanti bagaimana prodi-prodi yang sudah diakreditasi oleh ban PT. Misalnya ada yang dapat C, ada yang dapat B. Apakah itu perlu dikonversi? Karena kalau tidak salah, penilaian nanti yang akan diberikan kepada program studi itu hanya nilainya tidak terakreditasi, ini kalau tidak salah, terakreditasi dan terakreditasi bersyarat, begitu. Nah, itu yang kami ingin tanyakan. Kemudian bagaimana dengan nanti akreditasi institusi? Apakah ini juga akan berwenang untuk mengakreditasi institusi, misalnya seperti universitas? Nah, kemudian kami mendapat kesulitan di daerah, biasanya kalau penilaian ban PT ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan untuk LAM. Program studi yang lama itu dia mempunyai lulusan nilainya lebih tinggi daripada program studi yang baru. Nah, sehingga program studi yang baru itu agak kerepotan untuk mendapatkan nilai B. Nah, di pasar kerja orang mencari atau mensyaratkan nilai B. Ini kan merugikan untuk program studi yang baru walaupun baru meluluskan, tetapi belum ada nilai-nilai alumninya. Nah, saya kira begitu dulu Bu. Jadi mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dari permen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Unlam. Selanjutnya Untan Tanjung Pura, bersiap-siap di belakangnya Bengkulu, FKUGM dan Kopertis Wilayah 5. Silakan Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nizam, Bu Ela yang saya hormati, kami dari Universitas Tanjung Pura ingin memberikan sedikit saran. Nah, pertama itu ini tidak serius Bu, tidak serius Pak. Di Pontianak ini sudah ada LAM, tetapi singkatan dari Lembaga Adat Melayu. Nah, oke, ini kita forget it. Tapi yang penting adalah saya ingin sampaikan, kenapa tidak kita konsepkan ban PT itu memiliki subordinat di daerah, katakanlah Badan Akreditasi Daerah Pendidikan Tinggi. Nah, Badan Akreditasi Daerah Pendidikan Tinggi ini itu di bawah kontrol atau supervisi dari ban PT. Mulai dari pendanaannya sampai jaminan mutunya. Katakan bicara soal siapa yang menyusun atau keanggotaannya. Dari sisi izinnya, legal formalnya juga. Dari sisi ruang lingkup kerjanya. Nah, kalau ini bisa dipikirkan, maka ini menjadi suatu hal yang efisien. Maksudnya adalah kita tahu cukup banyak program studi yang waiting list untuk diakreditasi. Ban PT tampaknya nggak ke tangan. Nah, pendelegasian ke institusi ban PT di daerah, katakanlah BHD perguruan tinggi, ya pendidikan tinggi, ini bisa memangkas, memotong
kesulitan-kesulitan yang ada di tingkat pusat. Nah, dengan demikian, Badan Akreditasi Daerah Pendidikan Tinggi yang ada di, katakanlah di ibu kota provinsi, dia bisa menampung, katakan, para stakeholder, para pemangku pendidikan yang betul-betul relevan, yang kompeten, untuk bisa kita siapkan untuk menjadi pengelola, maupun nanti Ban PT akan menyiapkan para asesor di daerah. Nah, untuk menghasilkan asesor ini tentu di bawah rekomendasi oleh Ban PT. Tidak bisa sembarang lembaga yang kredibilitasnya masih dipertanyakan untuk memberikan rekomendasi itu. Itu satu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan asesor-asesor yang berbasis kepada program atau kekhasan sendiri, saya pikir itu jauh lebih tidak simpel, tidak sederhana dibandingkan kalau Badan Akreditasi Daerah ini diberikan wewenang seperti Ban PT, di mana mereka memiliki asesor. Katakanlah manakala Ban Akreditasi Daerah Pendidikan Tinggi ini akan melakukan proselitasi pada satu program studi, katakan program studi pendidikan dokter, maka cukup asesor yang memiliki latar belakang program studi ini, keahlian ini yang akan melakukan proses akreditasi itu. Sehingga dengan demikian kredibilitas, kompetensi, dan legal formalnya itu jauh lebih kuat. Dan secara operasional juga, bayangkan kalau LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi ini mandiri, apa betul-betul ia mandiri? Bagaimana dia bisa beroperasional? Kalau operasionalnya mengharapkan dana masyarakat, ini kita khawatirkan. Ini kita khawatirkan karena apakah kita bisa jamin kredibilitas mereka, para asesor ini? Jadi ini gambaran sedikit pemikiran dari Universitas Tanjung Pura, Prof. Nizam. Makasih. Terima kasih Pak Rektor. Asal singkatannya jangan jadi BAT PT ya. Terima kasih masukannya. Pemikiran yang sangat bagus. Selanjutnya kita beralih ke Bengkulu. Silakan Unip Bengkulu. Di belakangnya silakan UGM dan Kopertis Wilayah 5. Bengkulu, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bengkulu. Sekarang hadir teman-teman dari pengelola program studi kedokteran di Bengkulu beserta teman-teman pengajar. Mencermati draft yang disampaikan pada sore hari ini, kami dari Bengkulu beberapa hal mungkin sepakat dengan masukan dari teman-teman perguruan tinggi lain, di mana dengan adanya LAM ini nanti ada beberapa kekhawatiran yang kami pikir. Pertama, bukan hanya tumpang tindih kepada Ban PT yang sudah dibentuk. Kami berpikir kalaulah memang Ban PT selama ini memiliki beberapa kelemahan dalam rangka melahirkan akreditasi program studi di perguruan tinggi itu, mungkin kelemahan-kelemahan ini yang perlu kita perbaiki. Di mana letak kekurangan-kekurangan itu. Nah, jangan sampai nanti adanya LAM ini mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan baru. Karena kelompok-kelompok asosiasi yang tadi membentuk LAM itu, sebagaimana dikatakan oleh teman-teman yang lain, belum tentu kredibilitas dan kapabilitasnya mampu untuk mengevaluasi sejauh mana program studi itu layak atau tidak layak. Inilah mungkin kekhawatiran-kekhawatiran yang kami pikir juga sama tadi dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain, sehingga kita perlu melakukan antisipasi sebelum LAM ini terbentuk. Kemungkinan-kemungkinan, kelemahan-kelemahan yang akan muncul, kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang akan terjadi di lapangan perlu kita pikirkan bersama, sehingga terbentuknya lembaga baru ini tidak membawa rumitnya persoalan-persoalan dalam rangka kita ingin memajukan perguruan tinggi di Indonesia ini. Itu saja mungkin dari kami dari Bengkulu. Lebih dan kurang kami mohon maaf kalau ada pendapat-pendapat yang kami sampaikan kurang
pas atau mengganggu dari kebijakan yang akan kita buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penggulu. Selanjutnya kita beralih ke UBM dan di belakangnya mohon Kopwil 5 bersiap-siap. Silakan UBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat sore Pak Nizam, Pak Usman, Bu Nah, apa kabar? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini kami dari Fakultas Kedokteran UGM, ada dokter, perawat, dan gizi. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada Dikti atas keberaniannya untuk melakukan suatu perubahan dalam bidang akreditasi pendidikan tinggi. Pertama, bahwa diperlukannya